Hai Sobat Generasi Z, pernahkah Sobat melihat dua insan lelaki dan perempuan saling pandang, senyum-senyum, tersipu malu, bahkan suap-suap es krim bagaikan anak kecil? Jika pernah, dapat diduga mereka pacaran. Berbicara tentang pacaran, apakah Sobat tahu dampak berpacaran, baik sisi negatif maupun positif? Yang pertama adalah prestasi belajar bisa meningkat ataupun menurun. Dalam hubungan pacaran, pasti ada suatu permasalahan yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari bertengkar tersebutlah bisa mempengaruhi prestasi belajar. Tapi, tidak menutup kemungkinan jika mereka termotivasi untuk belajar. Yang kedua, pergaulan bisa juga meluas ataupun menyempit. Pergaulan sosial tambah meluas jika interaksi yang dilakukan berdua berkegiatan positif, namun harus juga berinteraksi dengan orang lain, misalnya teman, saudara, keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Namun, pergaulan sosial buruk jikalau mereka hanya berduaan saja terus-menerus dari segi waktu dan juga uang. Nah, tentunya dalam hal ini lebih banyak negatif dibandingkan hal positif. Misalkan, ingin belikan pacar kado ulang tahun sandal jepit swallow keluaran terbaru, tapi uang masih meminta dengan orang tua. Waktu yang bisa dimanfaatkan untuk rebahan seharian di rumah pada hari Minggu, mau nggak mau jadi berkencan dengan pacarnya. Nah, selanjutnya adalah dampak yang berbahaya, yaitu pacaran yang kebablasan, yang meniru-niru sinetron, drama Korea, film-film barat. Nah, hal ini bisa menyebabkan perilaku KNPI yang menyimpang, baik dari norma agama, norma negara, dan risih dipandang masyarakat. Juga risih dipandang jombloan dan jomblowati yang bertebaran di jagat raya. Penyimpangan norma tersebut terjadi apabila dalam hubungan berpacaran, remaja tersebut sudah berani melakukan perilaku kissing, necking, petting, bahkan intercourse, yaitu berhubungan seksual. Aktivitas premarital seks atau seks pranikah ini tentunya bertentangan dengan nilai dan norma, baik agama maupun sosial masyarakat. Karena tidak ada satupun agama yang memperbolehkan perilaku tersebut. Di dalam agama pun, seks pranikah ini bisa disebut dengan zina. Nah, ada banyak dosa dan ganjaran-ganjaran yang didapat di dunia maupun di akhirat kelak dari zina tersebut. Dalam masyarakat, hubungan seks dilakukan oleh orang-orang yang cukup umur yang didasari dengan ikatan pernikahan yang sah. Namun, ketika berpacaran tersebut terdapat remaja yang sudah melakukan premarital sex atau seks pranikah. Inilah yang bisa dikatakan sebagai penyimpangan sosial. Apakah akan berdampak di situ saja? Bukan hanya itu, it's not that simple. So, mari kita berbicara lebih serius. Dampak perilaku seksual yang nyata secara fisik adalah kehamilan yang berujung dengan aborsi, di mana pasangan tersebut tidak menginginkan kehamilan akibat perbuatan yang dilakukan bersama dengan pasangannya, sehingga kerap kali berujung pada pengguguran kandungan yang tidak aman dan beresiko. Karena kalau kehamilannya dilanjutkan, akan membuatnya malu, dan secara finansial ternyata mereka tidak mampu menghidupi anaknya. Apa sih dampak yang dapat ditimbulkan dari aborsi atau menggugurkan kandungan secara sengaja? Yaitu bisa menyebabkan luka pada serviks uteri akibat pemaksaan dalam pengeluaran janin. Bahkan bisa menyebabkan perforasi atau adanya bolongan pada dinding rahim sampai ke kandung kemih yang dapat mengakibatkan mudah terkena infeksi. Selain itu juga dapat mengalami perdarahan hingga mengalami komplikasi pada janin. Dan juga berdampak pada psikis, yaitu bisa menyebabkan stres, rasa takut bercampur dengan perasaan depresi, merasa benci dan marah baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan. Dan juga dihantui dengan rasa penyesalan dan bersalah terhadap diri sendiri karena pesimis terhadap masa depan yang telah dirancang dengan indah, namun akan hancur lebur tak tercapai satu cita pun. Selanjutnya, dari perbuatan seks pranikah tersebut bisa terkena penyakit menular seksual. Karena penyakit menular seksual ini dapat ditularkan dari seseorang pada orang lain melalui hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal, seperti gonore atau kencing nanah, sifilis atau raja singa,
Ulkusmol, Kondiloma acuminata, HIV/AIDS, penyakit akibat sistem kekebalan tubuh oleh infeksi virus. Penularan virus ini dapat melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan diturunkan dari ibu yang terkena HIV/AIDS kepada bayinya. Nah, bagaimana sobat? Banyak sekali ya dampak negatif dari berpacaran yang beresiko. Gimana? Masih tertarik dengan pacaran pranikah? Kalau aku sih katakan tidak, karena seks akan indah pada waktunya. Salam sobat generasi Z, sehat produksiku, sehat jiwa raga generasiku.